Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Dian Putri, Ananda Fani Nurbazila, dan Salsa Fatika Prayoga. Dan kami akan membahas tentang teori-teori dasar pendidikan modern. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan modern itu sendiri. Pendidikan modern ialah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing, menuntun kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai masa pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, faktor problem pendidikan modern akan dijelaskan oleh Ananda Fani Nurbazila. Faktor problem pendidikan modern. 1. Faktor pendekatan pembelajaran, yaitu bermula dari pendidikan keluarga, lingkungan sekitar, dan pendidikan sekolah. Semuanya kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kekacauan, sehingga anak yang menjadi korbannya. Terlebih lagi, program pendidikan sering tidak sejajar dengan hakikat belajar. Selanjutnya, nomor 2, faktor kurikulum, yaitu jatuh bangunnya kualitas pendidikan di Indonesia, juga disebabkan sering berubahnya kurikulum yang diterapkan pada pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan pemerintah dapat dikatakan harga mati yang harus dipenuhi. Yang ketiga, faktor kompetensi guru. Kompetensi profesional yang dimaksud dalam hal ini merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi, pelajaran secara luas, dan mendalam berbagai kendala yang dihadapi sekolah, terutama di daerah luar kota umumnya mengalami kekurangan guru yang sesuai dengan kebutuhan. Aliran-aliran pendidikan modern di Indonesia. Yang pertama, progresivisme. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat anak. Yang kedua, esensialisme. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pembelajaran yang telah terhimpun. Yang ketiga, rekonstruksionis. Tujuan pendidikan ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat, perennialisme. Diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang kelima, idealisme. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti. Yang kita diskusikan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berbagai persoalan pembelajaran, terutama yang menyangkut metode pembelajaran yang tepat bagi anak didik, perlu dicari jalan tengah yang terbaik sebagai solusinya. Dan yang kedua, yakni sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntun guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.